Oke, selamat datang kepada saya Nur Heru. Oke, hari ini saya akan tentang Lab 2 Embedded System Application di IC 40053. Saya akan mulai Susan Anitan, registration number 20DP20F1012. Oke. Tajuk untuk Lab 2 Embedded adalah basic input programming. Okay, learning outcomes, no external device that can be interfaced with PIC microcontroller. Okay, yang pertama, identify the minimal hardware connection so that the PIC microcontroller can operate. Second, identify the bits of configuration register to select further. Ketiga, describe the further of external device that can be interfaced with PIC microcontroller. And fourth is identify I/O pin of PIC used for interfacing. The equipment that we use is first computer. Second is MPLAB ADE software version 8.66, and the last one is Prometheus version 8.5. Okay, result part A. Ini adalah result part A untuk bahagian flowchart saya. Okay, untuk yang kedua adalah block diagram I/O system yang sudah saya scan menggunakan cam scanner. Okay, dan ini adalah menggunakan MPLAB. Okay, ini adalah hasil dia. Kita run, kita save dari project, klik, lepas tu file save. Inilah, dan dia akan build successful. Seperti yang ini. Okay, and the last is untuk part A1 adalah circuit dia. Ini adalah visualization yang saya simpan. So dia memang sudah. Tapi itu yang LED yang menyala hanya LED 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 saja. 6 dan 8 dia tidak menyala. Seperti yang ada di visualization ataupun di yang visualization dengan yang seperti dalam keputusan adalah result ya. Oke. Seterusnya saya akan pergi ke bagian part E2. Oke, ini adalah draw the flowchart process by handwriting, then scan using cam scanner apps on your phone and paste here. Oke, ini adalah flowchart yang saya sudah buat dan saya scan menggunakan cam scanner. Oke, kita mulai dari start. Setelah input S1 ke RC0, SW2 ke RC1, output LED ke RD1 dan LED2 ke RD0. Lepas tu SW1 00. Oke, SW2 1, SW1 1, SW2 0 dan LED zombie 0000 000. Dan yang ni turun ke bawah, LED 1 sama dengan 1, delay 500,
LED 1 sama dengan kosong, delay 500, dan yang satu ini lagi juga sama LED 2 sama dengan 1, delay 500, dan LED 2 sama dengan kosong, delay 500. Oke, seterusnya saya pergi ke block diagram. Block diagram I/O system yang saya sudah scan menggunakan scanner. Kini dia kita pergi ke switch 1 pergi ke RC0, switch 2 ke RC1, dan dia output jadi output dia akan LED 0, LED 2, LED 1 ke LED 1. Oke, sekarang kita akan pergi ke MPLAB part E2 pensi. Oke, ini adalah MPLAB coding untuk part E2 pensi. Ini sekarang dia. Di sini kita akan melihat ini adalah coding yang sudah run dan jaya. Oke, dia akan jadi seperti ini. Dan ini adalah coding dia. Oke, seterusnya kita akan ke circuit. Modal potentius. This one. Oke, saya hanya menggunakan for simulation saja. Ini adalah hasil untuk yang part E2 part E2. Oke. Ini adalah hasil dia, dan kedua lampu mentor LED tidak menyala, LED merah dengan LED kuning. Oke. Seterusnya kita pergi ke part E3. Di sini Cimesa step 1 adalah kita draw flowchart dan scan menggunakan can scanner. Oke, seterusnya untuk step 2 block diagram I/O system dan scan menggunakan scanner juga. Oke, dan yang ini adalah untuk MPLAB, coding MPLAB. Ya, dia yang ini. Oke. Di sini kita akan coding sudah tulis dan kita akan coba runkan. Oke, sini kita akan melihat hasil dia, dan dia jaya tanpa salah barang.
Kan di sini kita akan melihat hasilnya untuk coding part E3. Oke, selesai untuk coding dia, kita akan pergi ke Litar. Ini hasil untuk coding. Dan seterusnya kita akan pergi ke Litar. Ini. Sini saya hanya menggunakan file simulation dan dia memang samaran. Kita melihat LED Y kuning menyala, manakala LED kuning yang di dua dia tidak menyala. Oke. Ini adalah untuk part E3. Oke, sekarang kita akan pergi ke bagian part E4. Oke, step pertama betul biasa dia draw flowchart. Oke, ini adalah flowchart saya. Untuk gini. Oke. Step 2 tak lari dengan block diagram I/O system, input dan output. Ini adalah input ya, dan dia akan output ya. Oke, kita akan pergi ke MPLib. Oke, ini adalah set ya. Oke, sini kita akan, ini adalah coding yang sudah tulis dan kita akan coba runkan. Di sini kita akan melihat ke dia successful, dan ini adalah untuk coding untuk part E4. Dan jadi saya hanya saya tambah yang bagian part bawah untuk yang coding ini. Seterusnya kita akan ke Litar. Litar dia bentuk begini, dan ini ada. Oke, sini saya hanya menggunakan simulation, tapi simulation saya dia macam simulation saya ada masalah sedikit. Kita tahu kalau udah kasih, tapi saya ada memang ini oke, untuk dari kalau tengok dari ini saya punya. Oke, first kedua lampu merah LED menyala. Untuk yang pertama. Kedua adalah lampu LED D1 merah menyala, manakala untuk LED D2 dia tidak menyala. Dan ini berdasarkan ini dia. Yang kalau switch yang atas ini tutup. Kalau switch 1 kita akan anggap yang switch ini adalah switch 1. Jika switch 1 turun dan switch 2, 3 buka, kedua lampu LED dia menyala. Sini kita akan tengok jika switch 1 dengan switch 3 dia terbuka dan yang switch 2 dia turun, hanya lampu LED D1 saja yang menyala. Dan ketiga adalah jika lampu yang ketiga switch yang ketiga tertutup, dan manakala yang 1 dengan 2 ini terbuka, hanya lampu LED D2 saja yang menyala. Oke, itu adalah untuk part E4. Oke, sekarang kita akan pergi ke part E5 tas 1. Sini ini adalah flowchart saya. Sekarang kita pergi ke
drawing block diagram IO system, input dan output. Sekarang kita ke pilih atas. Hai, oke, ini adalah coding ya, file untuk tas satu sheet ini hilang, salah hilang. Bilangin lagi untuk yang simulation. Untuk yang ini pula, untuk ini kita akan tengok ya. Untuk yang 45 gitar, dia lebih kurang sama macam yang gitar 4E4, tapi dia perbezaan dia switch, dia hanya menggunakan dua switch dan dia hanya menggunakan dua switch saja. Oke, kita akan tengok ini. Oke. Oke, seperti yang ini. Oke, ini adalah simulation, file simulation saja, tapi kalau result saya dia macam ini. Oke, ini. Oke, sini yang pertama adalah kita tengok jika kedua-dua switch tidak ditutup, maka kedua-dua LED merah tidak menyala. Ini kita tengok jika switch satu tutup, LED merah, LED satu dia akan menyala. Oke, yang ketiga ini, kalau switch 2 tutup, LED 2 akan menyala, manakala LED 1 dia tidak menyala. Kalau kedua-dua switch ditutup, LED 2 dan LED 1 akan menyala. Oke. Khususnya untuk bagian 4E5 tas 1. Oke, sekarang kita akan ke 4E5 tas 2. Oke, ini adalah tas 2. Ini adalah flowchart untuk step 1. Oke. Ini adalah
block diagram, I/O, input, output. Oke, sini dia minta coding. Ini begini ya. Oke. Oke. Kita akan run, coba run. Oke. Oke, sini kita akan melihat hasilnya dia successful dan seperti dalam keputusan ini. Oke, sekarang kita akan pergi ke simulation Lita. Oke, ini adalah Lita dia. Saya akan terangkan bagaimana Lita ini. Ini adalah Lita saya tadi. Dia bentuk begini. Sini kita pakai LED warna kuning, LED yellow. Di satu dengan ini dua saja, switch satu dan switch dua saja. Oke. Kalau lihat kalau kita lihat dalam putusannya, first ketika kedua-dua switch ini diturunkan, maka kedua-dua lampu LED tidak menyala. Oke. Sini jika switch 1 jika switch 2 dibuka, maka lampu LED 1 akan menyala. Oke. Jadi jika yang ini dibuka, switch 1 dibuka, maka LED di 2 menyala, dan jika kedua-dua ini dibuka, kedua-dua lampu LED akan menyala. Lampu LED merah dan akan menyala. Oke, ini adalah selesai untuk part 5 task 2. Part yang terakhir adalah part B, part yang terakhir untuk lab 2. Sekarang kita tengok biasa flowchart dia. Ini adalah flowchart. Ini block diagram I/O system. Ini input dan sini adalah output dia. Oke, sekarang kita akan pergi ke bagian coding npLab. Oke, kita akan coba run. Oke, sini kita melihat hasil dia, ada kerja saya. Oke, sini kita melihat dia adalah build successful. Oke, build successful, dan di sini bagi-bagi litar ini saya sudah cari dia balik tadi, saya tapi dia terjumpa. Saya sudah cari tapi dia tak jumpa. Jika saya menerangkan satu per satu. Di sini ini adalah berdasarkan coding menggunakan 3 LED dan 3 switch.
sini kita ada menggunakan LED, 3 jenis LED, hijau, kuning, dengan merah. Sedikit juga kita ada menggunakan buzzer, sister, ground. Ini, oke, ini. Jika ketiga lampu switch ditutup, maka lampu hijau akan menyala. Oke, yang ini adalah ini pula jika switch 1 dengan switch 2 ditutup, maka lampu kuning menyala, yaitu lampu 2 di tengah. Oke, jika lampu switch 1 ditutup, maka LED ketiga yaitu LED merah akan menyala. Oke, ini adalah conclusion, dan sekian saja daripada saya untuk pembentangan Lab 2 Cabinet System Application.